Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Ida Nurhayati SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, dan juga selamat siang kepada teman-teman BKT 4A yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini meskipun melalui daring ataupun online. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi hukum pidana. Nah, boleh di next. Oke, berikutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi sebagai moderator dan juga presentator pertama. Kemudian ada juga Vicky Ahmad Fahrezi sebagai presentator kedua. Kemudian ada Bagus Adi Susilo sebagai presentator ketiga. Kemudian ada Albion Pramudia sebagai presentator keempat. Dan yang terakhir ada Nurman Kaviana sebagai presentator yang kelima. Oke, boleh di next. Nah, berikutnya pada presentasi kali ini memiliki beberapa pokok pembahasan yang diantaranya yaitu yang pertama adalah pengertian hukum pidana. Kedua itu pengertian hukum pidana menurut para ahli. Ketiga, tujuan hukum pidana Indonesia. Keempat, fungsi hukum pidana. Kelima, dasar pemidanaan. Keenam, alasan pemidanaan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, contoh kasus hukum pidana. Boleh di next? Oke, jadi kita akan membahas pembahasan yang pertama yaitu pengertian hukum pidana. Boleh di next? Nah, jadi di sini mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Nah, jadi kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya hukum pidana ini adalah peraturan hukum mengenai suatu pidana. Oke, boleh di next. Nah, berikutnya itu Mulyatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk yang pertama itu ada menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun atau siapa saja yang melanggarnya. Yang kedua itu menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dipatuhi sebagaimana yang telah diancamkan. Nah, yang ketiga itu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut. Nah, boleh di next. Oke teman-teman, berikutnya itu ada pengertian hukum pidana menurut beberapa para ahli. Jadi yang pertama itu ada dari William Ludwig Gerard Liner. Beliau mengatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang atau oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Nah, kemudian juga ada dari Sudarto, di mana beliau ini mengatakan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengakibatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Dan yang terakhir itu ada dari W.F.C. Van Hatum, di mana beliau ini mengatakan bahwa hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum yang telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Nah, jadi dengan demikian berdasarkan pendapat dari para ahli ini, kami dapat katakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang dapat menentukan hukum bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi si penindak tersebut atau tindakan-tindakan tersebut. Nah, boleh di next. Oke, untuk pembahasan berikutnya itu akan dibahas oleh presentator kedua, yaitu Vicky Ahmad Fahrezi. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Salman selaku moderator dan presentator pertama atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian hukum pidana, di mana dalam pembagian hukum pidana ini terdiri dari hukum pidana dalam arti objektif dan juga hukum pidana dalam arti subjektif. Yang kedua ada hukum pidana material dan juga hukum pidana formil. Yang ketiga ada hukum pidana yang dikodifikasikan dan juga hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Yang keempat ada hukum pidana bagian umum dan juga hukum pidana bagian khusus. Yang kelima ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Dan yang terakhir ada hukum pidana umum dan juga hukum pidana lokal. Baik, saya akan langsung menjelaskan mengenai hukum pidana dalam arti objektif dan juga hukum pidana dalam arti subjektif. Menurut Voss, bahwa hukum pidana objektif ini maksudnya adalah aturan-aturan objektif, yakni aturan hukum pidana. Jadi hukum pidana objektif ini mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum beserta sanksinya. Nah, aturan mengenai kapan, siapa, dan bagaimana pidana dijatuhkan itu juga termasuk dalam hukum pidana objektif. Sedangkan hukum pidana subjektif ini adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan. Jadi terdiri dari hak untuk menuntut pidana, kemudian menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Yang kedua adalah hukum pidana material dan juga hukum pidana formil. Untuk hukum pidana material, yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum nih. Jadi siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut, dan hukuman apa sih dan yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Nah, hukum pidana material ini disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. Kemudian hukum pidana formil. Nah, untuk hukum pidana formil ini memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret. Jadi biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana. Kemudian yang ketiga adalah hukum pidana yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan nih. Untuk hukum pidana yang dikodifikasikan, ini misalnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, untuk hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, itu misalnya seperti berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar dari KUHP. Misalkan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu hukum pidana bagian umum dan juga hukum pidana bagian khusus nih. Untuk hukum pidana bagian umum, ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam buku 1 KUHP yang mengatur tentang ketentuan umum. Sedangkan untuk bagian khususnya atau hukum pidana bagian khusus, ini memuat atau mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Jadi baik yang kodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Kemudian yang kelima adalah hukum pidana yang tertulis dan juga yang tidak tertulis. Nah, hukum adat seperti yang kita ketahui nih, kalau misalkan hukum adat ini tuh beraneka ragam ya di Indonesia, kemudian masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, hukum adat ini pada umumnya itu kan tidak tertulis ya. Jadi menurut Wirjono ini bahwa tidak ada nih hukum adat atau kebiasaan dalam rangkaian hukum pidana. Nah, ini resminya menurut pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia, misalkan ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan atau adat yang secara konkret. Nah, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dalam KUHP. Contohnya seperti ini. Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Juni tahun 1971 nomor 14 PID 1971 tentang tindak pidana adat persetubuhan di luar kawin. Nah, duduk perkara pada garis besarnya ialah bahwa terdakwa dalam tahun 1969 sampai 1970 di Kampung Lawanga, Kecamatan Poso, Kota secara berturut-turut, ini telah melakukan persetubuhan di luar kawin dengan inisialnya E yang akhirnya menyebabkan E tersebut hamil dan melahirkan anak. Nah, tertuduh telah dinyatakan bersalah nih melakukan tindak asusila berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, pasal 284 KUHP. Nah, dengan demikian sistem hukum pidana di Indonesia mengenal adanya hukum pidana tertulis sebagaimana diamanatkan di dalam diamanatkan di dalam pasal 1 KUHP. Nah, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan juga nih asas legalitas
di mana dikenal juga sebagai hukum pidana tidak tertulis sebagai akibat dari masih diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat, yaitu yang berupa hukum adat tadi yang tidak tertulis. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah hukum pidana umum dan juga hukum pidana lokal. Nah, untuk hukum pidana umum adalah hukum pidana yang mana disebut juga sebagai hukum pidana nasional. Hukum pidana umum ini adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah negara pusat nih, yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar atau larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Nah, sedangkan untuk hukum pidana lokal ini adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah nih. Ya, kalau tadi hukum pidana umum dibuat oleh pemerintah pusat, kalau hukum pidana lokal itu dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Nah, hukum pidana lokal dapat dijumpai juga di dalam peraturan daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun pemerintahan kota. Baik, selanjutnya untuk tujuan hukum pidana akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, terima kasih Fareji atas waktu dan kesempatannya. Baik teman-teman, di slide ini kita akan membahas tentang tujuan hukum pidana. Boleh di next? Baik, di dalam tujuan hukum pidana atau Strafex Colon dikenal dengan dua aliran, yaitu yang pertama ada aliran klasik dan yang kedua ada aliran modern. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, aliran klasik. Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap Ancien Regime yang berasal pada abad ke-18 di Prancis, yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum, dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan pada kepastian hukum. Menurut aliran klasik atau The Klassieke School atau The Klassieke Richting, tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa negara. Oleh karenanya, mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkannya akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum, serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenangan kekuasaan. Penganut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana juga. Di aliran kedua yaitu aliran modern. Aliran modern atau The Moderne School atau The Moderne Richting mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada 3 pijakan. Yang pertama, memerangi kejahatan. Dalam hal ini, Cesare Lombroso melakukan studi sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Yang kedua, memperhatikan ilmu lain, yakni dengan memperhatikan ilmu lain berupa kriminologi, psikologi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu ultimatum remedium, berarti hukum pidana merupakan senjata atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Boleh di next? Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan hukum pidana di Indonesia. Di dalam tujuan hukum pidana di Indonesia ini kita akan membahas ada 2 pembahasan nih. Yang pertama yaitu pahitnya pengalaman rakyat Indonesia dan munculnya hukum adat. Yang kedua yaitu yang setelah kemerdekaan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pahitnya pengalaman rakyat Indonesia dan munculnya hukum adat. Dapat dibayangkan betapa pahitnya pengalaman rakyat Indonesia yang mempunyai sejarah dalam sekian kali dijajah yang silih berganti. Pada masa itu, hukum adat kita yang di dalamnya terdapat delik adat sedang berkembang menuju pemenuhan perasaan keadilan masyarakat sempat terhenti akibat dari penjajahan dan tentunya penjajah membuat peraturan yang lebih mengutamakan kepentingannya. Mengenai perkembangan
Hukum adat ini Supomo menyatakan tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang, dan selanjutnya akan lenyap dengan lahirnya peraturan baru. Sedangkan peraturan baru itu berkembang juga akan tetapi kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. Pembahasan selanjutnya yaitu yang setelah kemerdekaan. Sesudah Indonesia merdeka, sudah selayaknya dan seharusnya hukum pidana Indonesia disusun dan dirumuskan sedemikian rupa agar semua kepentingan negara, masyarakat, dan individu diayomi dalam keseimbangan dan keserasian berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, tujuan hukum pidana di Indonesia adalah pengayoman semua kepentingan secara seimbang dan serasi sehingga akan muncul rasa keadilan di masyarakat. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Albion. Kepada Albion, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bagas atas waktu, layar, dan juga kesempatannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi hukum pidana. Nah, menurut Sudarto, fungsi hukum pidana itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan juga fungsi khusus. Next. Fungsi umum hukum pidana yaitu sama seperti fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Lalu yang kedua di sini ada fungsi khusus. Nah, fungsi khusus hukum pidana ini yaitu melindungi kepentingan hukum tersebut terhadap perbuatan yang hendak merugikan dengan diberikannya sanksi berupa pidana. Kayak gitu. Terus fungsi khusus hukum pidana ini melindungi kepentingan hukum. Maka yang dilindungi itu tidak hanya kepentingan individu saja, tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negaranya, kayak gitu. Oleh sebab itu, dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara. Nah, dalam KUHP itu terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat juga, kayak gitu. Lalu perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada 3 hal yang dapat dilindungi, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP itu terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa gitu. Terus yang kedua itu perlindungan terhadap harta benda yang kita miliki. Nah, perlindungan ini dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda. Lalu yang ketiga itu perlindungan terhadap kehormatan baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP ada juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan tersebut, yaitu terhadap kesusilaan, kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, kayak gitu. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar pemidanaan. Nah, salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan hukum pidana itu adalah memidanakan seseorang yang telah melakukan tindakan pidana tadi, atau tindakan kejahatan, terus tindakan yang merugikan terhadap harta benda, lalu tindakan yang merugikan kehormatan baik kesusilaan maupun nama baik seseorang, seperti itu. Nah, yang menjadi persoalannya itu yaitu apakah dari dasar pemidanaan tersebut gitu dapat disepakati atau tidak, dan apakah alasan yang dapat membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa tadi gitu. Apakah dari si hakim tersebut dapat dibenarkan gitu atas jatuhkan pidananya, kayak gitu. Nah, hal ini tentunya dari filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya. Nah, ajaran mengenai dasar pemidanaan ini dibenarkan berkembang pada abad ke-19 dan juga 18, kayak gitu. Contohnya di sini yaitu seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas suatu benda. Ia itu harus dapat memberikan dasar hak tersebut gitu. Misalnya dari penyerahan orang lain sebagai akibat dari jual beli, lalu warisan dari orang tua dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa tersebut untuk dijatuhkan pidana. Jelas yang menjadi persoalannya itu adalah dasar pembenaran dari adanya hak penguasa tersebut gitu. Bener gak sih si orang ini memiliki harta atau hak tersebut gitu. Oleh karena itu ada beberapa ajaran yang menjadi dasar-dasar
pemikiran penjatuhan pidana. Nah, ajaran ini saya akan jelaskan di next slide. Bisa di next. Nah, di sini itu ada yang pertama berpijak kepada ketuhanan. Menurut ajaran ini, dalam mencari dasar pemidanaan itu didasarkan pada ajaran kedaulatan Tuhan, sebagaimana tercantum dalam kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab, dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan mengecutkan si penjahat gitu dengan penjatuhan pidana. Nah, pidana ini adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Demikian juga Thomas van Aquino bertolak pangkal bahwa undang-undang di mana hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi si hakim ini memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada si hakim tersebut kayak gitu. Oleh karena itu kebutuhan negara untuk mencapai tujuannya yaitu berupa kesejahteraan umum dan juga berhak memaksa untuk menaati hukum dan ancaman pidana terhadap masyarakat yang ada di negara tersebut kayak gitu. Lalu yang kedua ini ada berpijak pada filsafat sebagai dasar pemidanaan. Ajaran ini berpijak pada perjanjian masyarakat, di bahasa Belandanya itu de contract social maatschappelijk verdrag, atau artinya itu adanya perjanjian fiktif antara rakyat dengan negara, yang dimana si rakyatnya ini berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahnya seperti itu. Kemudian kekuasaan negara itu tidak lain daripada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada si negaranya seperti itu. Oleh karena itu, setiap warga negara itu menyerahkan sebagian dari hak asasinya atau hak kemerdekaannya itu kepada si negaranya seperti itu. Kemudian sebagai imbalannya itu mereka bisa menerima perlindungan kepentingan hukum dari negara, dan juga negara ini dapat memperoleh hak untuk memidanakan si orang yang dapat mendapatkan kasus pidana tersebut kayak gitu. Nah, ajaran ini itu dilandasi oleh ajaran Rousseau. Nah, yang ketiga ini ada berpijakan pada perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan. Nah, ajaran ini dipelopori oleh Bentham dan juga Van Hamel dan Simons, yaitu mereka ini mencari dasar hukum pemidanaan berpijak pada kegunaan dan kepentingan. Nah, penerapan ini untuk perlindungan hukum. Maka dengan kata lain, penerapan pidana ini merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya, yaitu kepada Bagas Adi Susilo. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Albion atas kesempatan dan waktunya. Baik teman-teman, di slide ini kita akan membahas tentang alasan dan maksud pemindahan. Boleh di next. Baik teman-teman, di slide alasan dan maksud pemindahan ini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu ada teori pembalasan atau absolut. Yang kedua ada kelemahan teori pembalasan. Baik, yang pertama ada teori pembalasan atau absolut. Teori ini membenarkan pemindanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembahasan yang berupa pidana. Tindak dipersoalkan akibat dari pemindanaan bagi terpidana, bahan pertimbangan untuk pemindanaan hanyalah masa lampau. Maksudnya, masa terjadi pidana, masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Selanjutnya yaitu ada kelemahan teori pembalasan. Yang pertama di kelemahan teori pembalasan itu ada 3. Yang pertama, sukar menentukan berat atau ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas. Yang kedua, diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan. Yang ketiga, atau yang terakhir, hukuman atau pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Norman Kaviana. Kepada Norman Kaviana, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Bagas atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori tujuan. Nah, teori ini membenarkan pemidanaan dan tergantung dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan yang dipandang dari tujuan pemidanaan. Nah, teori ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti para calon penjahat. Kemudian yang kedua, perbaikan atau pendidikan bagi penjahat. Nah, kepada penjahat yang diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat. Nah, dengan cara menjatuhi hukuman pidana yang lebih berat atau kalau perlu itu pidana mati. Kemudian yang keempat, menjamin ketertiban umum. Nah, caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum kepada pelanggar norma negara menjatuhkan pidana. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari teori tujuan ini. Yang pertama, pidana itu hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat. Kemudian yang ketiga, jika ternyata kejahatannya ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak memenuhi rasa keadilan. Kemudian yang ketiga, bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan nih, tetapi juga kepada para penjahat itu sendiri. Gitu. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Nah, kasus yang kita ambil ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman karena kasus ini sempat ramai dan viral pada masanya, bahkan persidangannya itu dilakukan secara terbuka untuk umum. Nah, dan kasusnya ini cukup ramai dibicarakan oleh masyarakat luas, yaitu kasus pembunuhan Wayan Mirna atau yang lebih dikenal dengan kasus kopi sianida. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Solihin yang berusia 27 tahun meninggal dunia setelah meminum kopi es Vietnam di Oliver Cafe Grand Indonesia. Nah, saat kejadian, Mirna ini diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya yaitu Hani dan Jessica Kumala Wongso. Menurut hasil otopsi dari pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada bagian lambung Mirna yang disebabkan karena adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Nah, belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari asam sianida. Nah, sianida juga ditemukan oleh Puslap-Lor Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Nah, berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Kemudian Jessica ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Bisa di next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky Ahmad Fareji. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Nurman atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan terkait penyelidikan kepolisian pada kasus kematian Mirna. Pada awal perkembangan kasus kematian Mirna, kepolisian ini sempat menemui jalan buntu karena pihak keluarga Mirna ini tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna. Nah, namun setelah dilakukan musyawarah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa terdapat pendarahan di lambung Mirna. Berdasarkan penemuan tersebut, polisi berkeyakinan nih bahwa kematian Mirna tidak wajar. Polisi kemudian melakukan prarekonstruksi pada tanggal 11 Januari 2016 dengan menghadirkan dua orang teman Mirna, yakni Hani dan juga Jessica. Polisi pun mengembangkan penyelidikan dengan memanggil beberapa saksi, termasuk pihak keluarga Mirna yang diwakili oleh ayahnya. Juga dua orang teman Mirna, yakni Hani dan juga Jessica. Jessica sendiri diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak 5 kali. Jessica tidak hanya dimintai keterangan, tetapi polisi juga menggeledah rumahnya pada tanggal 10 Januari 2016. Polisi diketahui mencari celana yang dipakai oleh Jessica pada saat kejadian. Namun hingga kini celana tersebut belum ditemukan. Tidak hanya memeriksa para saksi, polisi pun meminta keterangan dari para ahli, diantaranya ahli IT, hipnoterapi, psikolog, dan juga psikiater untuk menguatkan bukti dugaan terhadap pelaku. Kepolisian RI juga meminta bantuan kepada Kepolisian Federal Australia untuk mendalami latar belakang Jessica selama berada di Australia. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya adalah penetapan tersangka nih. Setelah hampir 1 bulan sejak kematian Wayan Mirna Solihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini, Jessica Kumala Wongso, ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 23.00 WIB. Jessica yang diketahui sebagai teman Mirna
yang juga memesankan minuman ditangkap keesokan harinya di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 7.45 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam sebagai tersangka, Jessica pun ditahan oleh pihak kepolisian. Oke, untuk selanjutnya terkait penyelesaian persidangan akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Kepada Salman, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Regi atas kesempatan yang sudah diberikan. Oke teman-teman, berikutnya itu kita akan masuk ke bagian akhirnya, yaitu penyelesaian atau persidangan. Jadi setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP, di mana dalam tuntutannya jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun cyanida dengan kadar sebanyak 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya itu dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Nah, pada 27 Oktober tahun 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun. Oke, boleh di-next. Baik teman-teman, pemaparan materi pun sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan perhatiannya, dan juga terima kasih kepada presentator yang sudah memaparkan materi. Tidak lupa juga terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Nurhayati, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami, saya selaku moderator mewakili kelompok 2 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.